Lupa cabut kunci motor warga di Makassar raib saat diparkir di depan rumah warga. Aksi pelaku terekam CCTV. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Asap pekat beracun mengancam kesehatan warga. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa kembali menyapa Anda dalam program Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Selain 3 berita utama tadi, beragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita jelang Kompas Pagi selengkapnya. Lantaran lupa mencabut kunci, warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kehilangan sepeda motor miliknya yang terparkir di depan rumah. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian sepeda motor di Jalan Pabentengan Lorong 2, Kecamatan Tabalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dengan mudah mengambil motor korban lantaran saat pulang dari berolahraga, korban lupa mencabut kunci motornya. Kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke Polsek Tabalate. Jauh nih. Kalau dari depan sempat dekatan, cuma sempat dia mutar. Karena saya teriak takut toh. Jadi saya teriak sempat dimutar. Kalau dari CCTV ada berapa orang kalau dilihat? 2 orang. 2 orang. Berarti yang satu ambil motor, tak satu menunggu. Satu yang nunggu di depan. Iya. Kalau kejadian ini Pak sudah ada infonya beberapa kali Pak ya? Iya, kejadiannya sebelumnya ada juga di depan. Oh, depan sini Pak? Depan sini, depan lorong. Pencurian motor juga? Pencurian motor juga. Oh, memang daerah rawan juga sini Pak Ding? Iya. Sudah sering juga Pak ya? Sudah sering di sini Pak. Ini sudah dilapor di polisi Pak ya? Sudah Pak, Polsek Tamalate. Saudara, aparat gabungan Kodim 1409 dan Polsek Bonto Parado Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan membongkar lokasi judi sabung ayam. Nilai taruhan judi sabung ayam diduga mencapai ratusan miliar rupiah. Petugas gabungan TNI Polri membongkar lokasi judi sabung ayam di kantor Bonto Parado Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Petugas membongkar dan meratakan tenda yang digunakan sebagai arena judi sabung ayam. Langkah petugas ini dilakukan agar aktivitas perjudian tidak terulang. Aksi perjudian di lokasi ini diduga sudah berlangsung 1 bulan. Nilai taruhan perjudian ini diduga mencapai ratusan miliar rupiah. Namun diduga rencana penggerebekan ini telah bocor sehingga petugas tidak menangkap satupun pelaku perjudian sabung ayam. Tidak setuju dengan kegiatan seperti ini karena apalagi ini di lokasi di tengah perumahan. Makanya malam ini saya lakukan tindakan untuk menertibkan. Memang setelah saya sampai di sini para pelaku sudah tidak ada, tapi untuk lokasi ada. Dan kami sekarang sudah kami robohkan sehingga tidak ada nanti perkataan bahwa nanti ada pembiaran atau cuma hanya datang menertibkan tapi dibiarkan. Nah, ini lokasi kami sudah bersihkan semua. Sebelumnya, video perjudian di lokasi ini viral. Aktivitas perjudian bahkan dekat dengan permukiman warga di Desa Sokolia. Asis Amin, Kompas TV Goa, Sulawesi Selatan. Polda Sulawesi Utara menangkap sejumlah pemuda yang diduga terlibat aksi tawuran. Saat ditangkap, pelaku membawa senjata tajam. Perkelahian antar kelompok terjadi di Kelurahan Mahakam, Kecamatan Singkil, Kota Manado. Petugas polisi yang menerima laporan langsung ke lokasi kejadian. Petugas terpaksa membuang tembakan peringatan untuk membubarkan kelompok pemuda yang bertikai dan langsung dilakukan penggeledahan. Saat menggeledah, petugas mendapati sejumlah pemuda membawa senjata tajam jenis pisau. Mereka dibawa ke Polsek Singkil untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kami melakukan patroli rutin yang dilaksanakan saat itu kebetulan melintasi daerah Mahakam dan kami menemukan ada sekelompok anak muda yang saat itu tarkam, saling tusuk dengan sajam. Jadi saat itu kami turun, melakukan tembakan peringatan, membubarkan anak-anak muda tersebut yang lari, dan kami sempat mengamankan sajam dan 2 orang anak muda.
yang kami sudah serahkan juga ke Polsek Singkil saat itu. Jadi melalui kesempatan ini juga kami menghimbau untuk anak-anak muda di luar sana agar menjauhi hal-hal seperti ini. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Tim unit reaksi cepat di Treskrimum Polda Sulawesi Utara menangkap seorang remaja 15 tahun. Pelaku yang diduga kuat sebagai pelaku pencurian sepeda motor. Remaja terduga pelaku berinisial KL umur 15 tahun ini adalah warga Kelurahan Mapanget, Kota Manado. Terduga pelaku menggasak motor korban yang terparkir di pinggir ruas Jalan AA Maramis, Mapanget. Usai menerima laporan dan mengetahui keberadaan pelaku, polisi langsung bergerak dan menangkap terduga pelaku di Kelurahan Paniki, Kota Manado. Untuk penangkapan kemarin, kami mengamankan lebih tepatnya pelaku anak karena masih di bawah umur. Jadi otomatis berlaku sistem peradilan pidana anak. Jadi yang bersangkutan itu diamankan di Mapanget. Kami bersama anggota dari Brimob berkolaborasi dan mengamankan yang bersangkutan. Yang bersangkutan ini sudah beberapa kali, bukan hanya curanmor, juga barang-barang lain yang diambil, seperti gas dan barang-barang lainnya. Untuk saat ini yang bersangkutan sudah kami serahkan ke Polsek Mapanget bersama satu barang bukti, satu buah motor. Terduga pelaku bersama satu unit kendaraan roda 2 telah dibawa ke Polsek Mapanget untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, dalam pengungkapan kasus kematian anak difabel, sebanyak 16 saksi dan 4 orang ahli telah diperiksa polisi. Selain keterangan saksi dan ahli, polisi juga mengamankan 26 barang bukti dari hasil penyelidikan. Polisi baru saja merilis kasus kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian yang terjadi pada 27 Oktober 2025 lalu. Korban yang merupakan seorang perempuan berinisial JRR alias Kiki ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka pada tubuhnya. Dalam kasus ini, polisi menetapkan pria berinisial MRP yang merupakan ayah kandung korban sebagai tersangka. AKBP Leonardo Yoga, Kapolres Merauke mengatakan dalam proses pengungkapan kasus, penyidik tidak hanya mengandalkan informasi awal yang berkembang, tetapi melakukan pemeriksaan sejumlah pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Sebanyak 16 orang saksi dan 4 orang ahli diperiksa untuk membantu mengungkap rangkaian kejadian, serta memastikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Selain keterangan para saksi dan ahli, penyidik juga melakukan pemeriksaan TKP, serta sejumlah barang bukti yang ditemukan dan diamankan. Dari total 26 barang bukti tersebut, diantaranya terdapat alat tajam, kasur busa, telepon genggam, serta sejumlah pakaian yang memiliki bercak darah. Adapun saksi-saksi yang telah kita periksa, yakni sebanyak 16 orang saksi, serta 4 orang ahli. Untuk barang bukti yang kami amankan sebanyak 26 item sejauh ini. Kami bekerja secara objektif. Kita uji segala narasi, kemudian fakta-fakta yang kami dapat di TKP, kemudian keterangan-keterangan saksi, termasuk menyesuaikan dengan keterangan ahli. Jadi 2 alat bukti permulaan yang cukup kita gunakan keterangan ahli dan keterangan saksi. Dan itu adalah minimal sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di negara kita. Kapolres juga menambahkan pengungkapan perkara dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh para penyidik di TKP, keterangan saksi, keterangan ahli, serta hasil pemeriksaan terhadap barang bukti. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini guna mengungkap secara utuh fakta serta rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Masa menggeruduk kantor Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Goa menuntut Bupati mundur dari jabatannya. Unjuk rasa dipicu wacana penonaktifan 16 pejabat satuan kerja perangkat daerah. Warga dan aparatur sipil negara beramai-ramai menggeruduk kantor Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan Senin pagi.
Mereka menuntut Bupati Goa Husnia Talenrang mundur dari jabatannya. Unjuk rasa itu dipicu wacana penonaktifan 16 pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Bupati. Marah karena tak ditemui oleh Bupati maupun anggota Dewan, massa pun nyaris menerobos ruang kerja Bupati. Hari ini teman-teman masyarakat Goa kemudian hadir menuntut untuk Bupati Goa segera mundur dari jabatannya. Ini juga berkaitan dengan ada kemarin penonaktifan kepada teman-teman OPD atau kepala dinas, bahkan sampai sekda yang kemudian mengaktifkan dengan tanpa langkah-langkah prosedural, langkah-langkah administrasi yang sesuai dengan regulasi yang ada. Setelah kondisi sempat tak terkendali, Bupati Goa Husnia Talenrang menemui massa. Ia menjelaskan tak ada penonaktifan 16 pejabat SKPD. Yang ada hanya 7 orang yang diberhentikan sementara, termasuk Sekretaris Daerah Andi Aziz Peter. Hal senada pun disampaikan oleh pelaksana tugas Sekda Kabupaten Goa, Firdaus. Isu-isu mengatakan ada 16 yang ditunjukkan itu benar. Karena itu baru 7 yang sudah diserahkan ke SKPD. Itu pun bukan nonjol, bukan aktif, itu pemberhentian tugas sementara. Saat ini Bupati Goa Husnia Talenrang menjadi terperiksa dalam pansus hak angket DPRD Goa yang merekomendasikan pemakzulan. Sementara masa pengunjuk rasa telah membubarkan diri sekitar pukul 5 sore WITA. Namun mereka berjanji akan kembali berunjuk rasa Rabu mendatang. Asis Amin, Kompas TV Goa, Sulawesi Selatan. Sesaat lagi, saudara, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Asap pekat beracun mengancam kesehatan warga. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, kebakaran terjadi di Jalan Gak, Kelurahan Bambu, Pebali, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kebakaran ini menghanguskan 3 bangunan dan 1 unit sepeda motor. Kebakaran terjadi di Jalan Gak, Kelurahan Bambu Pemali, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa 25 Agustus 2026 dini hari. Petugas kepolisian bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Merauke langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemadaman. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, ditambah dukungan 1 unit truk water cannon dari Brimob Merauke dan mobil pemadam dari Kodim 1707 Merauke. Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan pemadaman sekaligus mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara guna mencegah api meluas dan memastikan keselamatan warga. Petugas membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk memadamkan kobaran api. Dalam kejadian ini, sebanyak 3 unit rumah atau bangunan dilaporkan terbakar, serta 1 unit sepeda motor. Kerugian material sementara diperkirakan mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Hingga proses pemadaman selesai, tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Sekitar pukul 02.50 WIB telah terjadi kebakaran di Jalan Gak, Kelurahan Bampel, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Akibat kebakaran tersebut, 3 bangunan dan 1 unit sepeda motor hangus terbakar. Berkat respon cepat, Pamapta Polres Merauke bersama piket fungsi dan Satuan Brimob Merauke dapat memadamkan kebakaran yang terjadi di Jalan Gak tersebut. Dengan bantuan 2 mobil damkar dari Dinas Pemadam Kebakaran dan 1 unit mobil damkar dari Kodim 1707 Merauke. Menurut keterangan saksi, api diduga pertama kali terlihat dari arah tiang listrik yang berada di belakang salah satu warung atau kedai. Kemudian api dengan cepat merembet ke bangunan sekitarnya.
Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penanganan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Kebakaran lahan kosong terjadi di Kota Makassar. Petugas damkar pun diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. Kebakaran lahan ini terjadi di Jalan Tamalan Rea, Kota Makassar, 24 Agustus 2026 malam. Api dengan cepat membesar dan merambat lantaran kondisi rumput yang kering akibat musim kemarau. Pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Butuh waktu 20 menit untuk memadamkan api dengan mengkerahkan 4 armada. Ya, pemadamannya itu dilaksanakan pas ada info masuk pukul 18.15 lah untuk tiba di lokasi dan untuk menyisir ini yang lahan kosong ini untuk dipadamkan. Demikian. Oh, yang terbakar lahan kosong ini, Pak? Lahan kosong. Damkar Makassar mencatat dalam sepekan terakhir terjadi 30 kasus kebakaran lahan di Kota Makassar. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Musim kemarau panjang di Gorontalo memicu kebakaran hutan dan juga lahan. BPBD mencatat ada ratusan kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam sebulan terakhir. Musim kemarau panjang yang terjadi menambah kerentanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Gorontalo. Dari data BPBD, sudah ada ratusan kebakaran lahan yang terjadi dalam kurun waktu Juli hingga pertengahan Agustus. Meski bukan sebagai pemicu utama kebakaran, suhu panas akibat musim kemarau turut berperan dalam kerentanan dan penyebaran api di lahan kering. Analisis kebencanaan BPBD Provinsi Gorontalo bilang, rata-rata hampir 20 titik kebakaran lahan yang terjadi setiap hari di Gorontalo. Sebagian besar kebakaran dipicu pembukaan lahan warga, pembakaran sampah, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Ya, kalau hasil pengamatan hampir tiap hari ini sudah ratusan titik yang tiap hari kejadian. Nah, ini hampir rata-rata itu yang sesuai dengan informasi titik panas dari BMKG itu hampir rata-rata 20-an titik panas setiap hari. Jadi kalau kita totalkan dari sejak bulan Juli ke Agustus itu sudah kurang lebih 100-an titik api yang terjadi memang kebakaran. Kalau kawasan hutan ini saya kira belum ada, Pak. Yang ada adalah kawasan lahan. Masih rata-rata diakibatkan oleh adanya pembukaan lahan secara membakar. BPBD menghimbau masyarakat agar lebih memperhatikan hal-hal yang bisa memicu terjadinya kebakaran lahan. Fikar Buntuan, Kompas TV Gorontalo. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia kian merajalela. Asap pekat beracun semakin mengancam kesehatan warga hingga menyebabkan kasus ISPA meningkat. Dua pekan sudah kasus karhutla merajalela di sejumlah wilayah di Indonesia. Di tengah ancaman kesehatan akibat kepungan asap pekat, warga tetap harus beraktivitas. Siswa di Banjarbaru misalnya, yang tetap berangkat ke sekolah di tengah terpaan kabut asap. Orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah pun mesti memperlambat kecepatan kendaraan untuk menghindari resiko kecelakaan karena jarak pandang yang terbatas. Masker pun jadi pakaian wajib untuk mengantisipasi resiko kesehatan. Sementara di Pontianak, para guru SD 31 Pontianak Barat tetap datang ke sekolah, meski kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Di SD Negeri 31 Kecamatan Pontianak Barat, karena hari ini didaringkan, untuk jadwalnya masih sama seperti biasa. Kabut asap yang ada di Tarak Budaya ya kota Pontianak ini udah bahaya. Kalau untuk guru-guru ya Bang, memang ada yang batuk. Dari beberapa minggu yang lalu memang ada yang batuk, pilek juga. Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan dirasakan langsung oleh warga yang menderita sakit asma.
Noradiah, perempuan 30 tahun ini hanya bisa mengandalkan obat dan inhaler untuk meredakan sesak nafasnya. Kalau menghirup kabut asap tuh rasa nyesek gitu, nah kada bisa tidur. Jadi tidurnya tuh sambil duduk aja. Sambil duduk paling kayak gini nah, ikuti bantal. Kayak gitu aja, kadang nggak bisa rebahan gitu nah. Jadi kalau udah nyesak pakai ini, kalau ini kada mempan baru obat yang ini. Pemerintah menetapkan 6 provinsi di wilayah Kalimantan dan Sumatera sebagai area prioritas utama dalam penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan, yakni Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kementerian Kesehatan juga mencatat lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten dan kota terpapar langsung kabut asap per Agustus 2026. Di antaranya Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kementerian Kesehatan juga menyatakan kasus infeksi saluran pernapasan terus meningkat di sejumlah wilayah tersebut. Saat ini tercatat 3.289.931 jiwa penduduk terdampak di 39 kabupaten kota, dengan titik populasi tertinggi berada di kota Banjarbaru Kalsel sebesar 1,34 juta jiwa dan Kabupaten Kapuas Kalteng sebesar 420.000 jiwa. Polri telah menetapkan 72 tersangka dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan laporan dari 9 Polda seluruh wilayah Indonesia. Polri berjanji menindak tegas pembakar hutan dan lahan termasuk korporasi besar. Jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan. Kami akan kejar sampai orang yang menerima keuntungan atas pembakaran tersebut. Pemerintah juga mengungkap ada 4 korporasi yang diduga terlibat karhutla di Kalimantan Barat. Tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan ya. Di dalam 2 rapat koordinasi tadi itu menjadi salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi maupun individu-individu atau siapapun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kesigapan negara menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan dinanti masyarakat. Pemerintah mesti berpacu dengan waktu menghentikan api karhutla demi menyelamatkan banyak nyawa yang terancam. Tim Liputan, Kompas TV. Sesaat lagi saudara, dampak kemarau kian dirasakan warga di Kota Makassar. Warga mulai alami krisis air bersih. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya bersama saya Wafik Asisa. Saudara, dampak kemarau kian dirasakan warga di Kota Makassar. Warga mulai alami krisis air bersih. Mereka pun terpaksa antri pembagian air bersih demi memenuhi kebutuhan air bersih mereka. Warga Kaluku Bedoa di Kecamatan Talo, Kota Makassar ini harus mengantri mendapatkan air bersih. Mereka tak punya pilihan, musim kemarau membuat ketersediaan air bersih di lingkungan mereka minim. Bantuan air bersih semacam ini jadi salah satu penolong warga, apalagi krisis air bersih kerap dirasakan warga saat musim kemarau. Kesulitan air bersih pun kian bertambah. Ada 2
RT yang sangat-sangat membutuhkan air bersih. Memang kami kering di sini dari kebutuhan air bersih. Kalau untuk air bornya itu memang ada bantuan sedikit dari air bor, tapi yang kami butuhkan itu siap konsumsi. BPBD Kota Makassar mencatat di lokasi ini terdapat 3.810 jiwa orang yang membutuhkan air bersih siap konsumsi. Setiap hari petugas mengirim 5.000 liter kepada warga. Sejauh ini yang paling banyak jumlah jiwanya. Mbak, dalam satu hari berapa kali menyalurkan air bersih? 2 kali sesuai dengan titik yang ditentukan. Ini air siap pakai atau seperti apa, Mbak? Air siap pakai, karena ini ya dari PDAM. Oh, berarti bisa dipakai juga buat minum, Mbak? Ya, bisa. Warga berharap agar kekeringan ini segera berakhir dan kebutuhan air bersih warga kembali terpenuhi. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, melalui program Manunggal Air, 2 dusun terpencil di Kabupaten Parigi Motong kini memiliki sumur bor. Bantuan ini menjadi oase di tengah ancaman krisis air bersih ketika musim hujan dan banjir tiba. Melalui program nasional TNI Angkatan Darat bertajuk Manunggal Air, masyarakat di desa terpencil ini akhirnya bisa menikmati akses air bersih yang layak. Pangdam 23 Palakawira, Majen TNI Jonathan Binsar Sianipar bersama rombongan turun langsung ke lokasi untuk meninjau hasil pembangunan sumur bor tersebut. Bukan tanpa alasan, bantuan air bersih ini sangat berarti karena telah dinantikan warga sejak 40 tahun silam. Sebelumnya, masyarakat hanya mengandalkan aliran air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi kian sulit saat hujan deras tiba. Aliran sungai keruh dan banjir membuat warga sama sekali kehilangan air bersih. Sekitar 40 tahun masyarakat kami yang ada di Dusun 3, Dusun 4 ini sangat membutuhkan sekali air bersih. Jadi dengan adanya air bersih ini, masyarakat kami cukup bersyukur sekali karena adanya bantuan ini. Syukur alhamdulillah kami diberikan bantuan ini, kami akan pergunakan dengan baik. Karena masyarakat Dusun 3 dan Dusun 4 ini selama ini kalau waktu hujan, waktu banjir, mereka itu sudah minum air yang keruh. Dengan pipa sedalam 64 meter, air bersih dan jernih kini sudah dapat dimanfaatkan masyarakat. Saat ini, proses finishing dan konstruksi penggunaan air masih terus dipekerjakan secara gotong royong antara prajurit TNI dan masyarakat sekitar. Di sini kita mendapatkan bantuan sumur bor, ya lengkap dengan perlengkapan airnya. Nanti kita di sini akan kita serahkan kepada masyarakat. Nah, perlu kita ketahui di sini kalau masyarakat sekitar ini memang sudah lama merindukan air karena memang mereka terbiasa menggunakan air sungai. Sehingga pada saat mendapatkan usulan, kita usulkan ternyata mendapatkan bantuan hingga kita bangun di sini. Nah, memang beberapa kendala di sini ya karena kebutuhan air itu yang sangat-sangat vital untuk masyarakat. Bantuan sumur bor dengan debit air melimpah ini siap menjadi oase kehidupan bagi 420 jiwa atau 106 keluarga yang tersebar di Dusun 3 dan Dusun 4 Desa Sibalago. Aldrim Talara, Kompas TV, Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Sejumlah titik di Kota Manado mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Sumber air warga mengering. Warga pun meminta pemerintah Kota Manado menyalurkan bantuan air bersih. Kemarau panjang yang terjadi sejak bulan Juli mengakibatkan kekeringan dan krisis air bersih terjadi di sejumlah titik di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dampaknya, berbagai kebutuhan warga seperti memasak, mandi, hingga mencuci pakaian menjadi terganggu. Tak hanya kebutuhan harian, lahan pertanian warga juga turut terdampak. Sejumlah tanaman mengering dan mengalami gagal panen. Warga berharap pemerintah dapat mendistribusikan pasokan air bersih guna membantu warga selama musim kemarau berlangsung. 3 lebih bang, 3 bulan lebih. Seboleh berapa Bu? 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Ini apa yang
jadi terganggu di aktivitas sehari-hari, Bu. Masak, air minum mandi. Ada harapan apa pemerintah? Dan sampai ke depannya masih ada bantuan air. Masih begini, soalnya musim panas begini. Jadi masyarakat juga bersyukur ada bantuan dari pemerintah. Kalau di sini mengharapkan sekali supaya air dapat masuk terus ke daerah Padi Kedua sini. Guna membantu kebutuhan warga akan air bersih, pemerintah Kota Manado terus mendistribusikan pasokan air bersih ke sejumlah kelurahan terdampak, seperti Kelurahan Bunaken, Kelurahan Paniki 2, dan Kelurahan Mapanget Barat. Swingli Manderes, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, dampak musim kemarau telah meluas tak hanya di sektor pertanian, tapi juga di peternakan. Sejumlah peternak sapi di Kabupaten Minahasa Utara mengaku sejak 2 bulan terakhir kesulitan mendapatkan pakan ternak. Sejumlah peternak sapi di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, mulai kesulitan mendapatkan pakan alami untuk ternak sapi mereka. Pasalnya, 2 bulan terakhir wilayah mereka mengalami musim kemarau dan hingga kini belum turun hujan. Kondisi ini menyebabkan hamparan rumput hijau yang biasa mudah ditemukan justru mengering dan membuat sumber pakan alami sapi menyusut signifikan. Sapi yang mereka ternakkan pun terancam menjadi kurus akibat kebutuhan makanan yang tidak terpenuhi secara maksimal. Ya, dampaknya sangat besar sekali dengan musim kemarau ini. Seluruh peternak rata-rata kan sapi itu makan dari hijauan, dari rumput ya. 100% dari hijauan. Beda dengan ternak kandang, kita dengan ada bahan-bahan makanan lain. Tapi karena di sini kita pakai hijauan, makanya berdampak sekali. Kita biasanya dia hijauan sekarang udah tandus. Sudah berapa lama ini Pak? Ini sudah masuk ke 2 bulan yang tandus begini ya, sudah kering begini. Rumput-rumput udah nggak ada hijauan. Pak, jadi sapi-sapinya bagaimana sekarang ya, untuk memenuhi makannya? Untung ya kita di sini ya, kita kan masih ada untungnya, ada air. Jadi dibantu dengan air campur garam untuk minumannya. Sekarang kasihan kurang jauh potong batang pisang, lengkali potong pohon kayu cabang-cabang saya makan. Kung bawa di pinggir kuala. Oke. Pak, ada penyusutan berapa persen dampak dari kekeringan ini terhadap pemenuhan makan sapi-sapi ini? Sudah masuk 95%. Tinggi, pokoknya setengah mati dan orang yang punya sapi. Jadi sekarang Bapak kasih makan sapi dengan strateginya seperti apa? Itu yang tadi itu, cuma kasih makan batang pisang. Oke. Batang pisang kong potong, baru kasih ke sapi, teto-teto, taruh garam. Di tengah tantangan ini, para peternak menerapkan strategi mencari sumber pakan alami lainnya, seperti batang pisang yang dicincang untuk menjadi tambahan makanan harian agar nutrisi sapi tetap terjaga. Strategi lainnya, petani menyiapkan air yang dicampur dengan garam untuk diminum sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan pakan. Meski telah mencoba beberapa cara, peternak mengaku pasokan pakan alami masih terbatas dan khawatir kondisi kemarau ini masih terus berlanjut. Petani berharap hujan bisa kembali turun secepatnya. Diketahui, peternak sapi di wilayah Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara ini terbiasa memberi makan ternak sapi mereka dengan rumput segar dan dedaunan pohon sebagai pakan utama. Peternak di wilayah ini tak terbiasa memberikan pakan tambahan di luar makanan alami tersebut. Yanemi Kesingal, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, di tengah meningkatnya harga komoditi pangan akibat musim kemarau, ada warga Kota Manado yang memanfaatkan halaman belakang rumahnya untuk menanam berbagai jenis sayuran dan bumbu dapur secara mandiri. Pertanian sederhana ini jadi solusi memenuhi kebutuhan harian dan menekan pengeluaran. Berbekal pengetahuan yang dipelajarinya secara otodidak melalui internet, Wenry Tuwonusa, warga Tuminting, Kota Manado, berhasil mengubah halaman belakang rumah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan menjadi lahan pertanian sederhana. Berbagai jenis tanaman seperti cabai rawit, tomat, hingga sayur mayur ini kini tumbuh subur di lahan tersebut.
Wenry mengaku pemanfaatan lahan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dapur sekaligus menekan pengeluaran rumah tangga. Terlebih, harga sejumlah komoditas bumbu dapur cenderung meningkat saat musim kemarau, lantaran kondisi cuaca dapat mempengaruhi ketersediaan dan hasil panen. Jadi kita bertanam ini karena ya salah satu memenuhi kebutuhan sehari-hari di dapur. Ada berapa banyak jenis tanaman, Pak? Dia ada sekitar 10 tanaman. Apa saja, Pak? Kangkung, sayur kaisin, sama tomat, jagung, rica. Kalau DP keuntungan ya kayak di dapur, orang masak, orang boleh ambil. Menurut Wenry, perawatan yang tidak begitu sulit serta murah membuat pertanian di pekarangan rumah seperti ini menjadi solusi untuk menekan pengeluaran rumah tangga, terlebih di tengah kondisi naiknya harga bumbu dapur seperti saat ini. Swingly Manderes, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Sesaat lagi, saudara, jembatan gantung jadi penyambung urat nadi perekonomian serta mobilitas warga di pelosok Parigi Motong. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-8 Kopri tingkat nasional tahun 2026 di Kota Makassar. MTQ kali ini digelar di 2 daerah dengan total peserta lebih dari 1.000 orang. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-8 Korps Pegawai Republik Indonesia tingkat nasional resmi digelar di Sulawesi Selatan. MTQ kali ini dibuka Menteri Agama Nasaruddin Umar di lapangan Karebosi, Makassar, 24 Agustus 2026 malam. MTQ Kopri 2026 di Sulsel ini jadi MTQ dengan partisipasi yang terbesar, di mana diikuti 117 hafilah dari 38 provinsi serta 79 perwakilan lembaga dan kementerian. JAK di hotel total mencapai lebih dari 1.100 orang dan 468 official. Korpri itu perlu juga disentuh dengan kekuatan-kekuatan batin spiritual. Terbukti bahwa kecerdasan spiritual itu mampu memberikan motivasi yang luar biasa, tapi juga sekaligus mampu memberikan keluhuran berpikir tidak macam-macam. Dan dengan demikian MTQ ini pasti sangat manfaat untuk pembinaan karir para anggota Korpri. MTQ Kopri akan dilaksanakan pada 24 Agustus hingga 30 Agustus mendatang. Pelaksanaan kegiatan dan perlombaan digelar di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep. Arif Tirtada, Kompas TV, Makassar. MTQ ke-8 Kopri tingkat nasional tahun 2026 ini tak hanya jadi salah satu yang terbesar, tapi juga dengan jumlah peserta terbanyak. Ajang 2 tahunan ini juga memberi dampak perputaran ekonomi bagi masyarakat. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-8 Kopri tingkat nasional jadi berkah tersendiri bagi tuan rumah. Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep. Ajang 2 tahunan ini tak hanya jadi syiar keagamaan, tapi juga pendorong perputaran ekonomi bagi masyarakat. Yang hadir dalam rangka kegiatan MTQ ini, tentu ini merupakan berkah yang sangat besar buat warga Kota Makassar. Dengan hadirnya tamu-tamu ini, selain setiap hari akan mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran, tentu dari sisi ekonomi juga akan memberi manfaat yang tidak sedikit bagi kota ini. Maka dari itu kami pemerintah Kota Makassar selalu harus siap menjadi tuan rumah yang baik, menjaga hospitality kami, memberikan pelayanan yang maksimal kepada tamu yang ada,
dan berharap dengan kegiatan ini terus bisa memberikan tanda kepada Kota Makassar bahwa kota ini selalu siap menyelenggarakan event-event besar, baik skala lokal, nasional maupun internasional. MTQ ke-8 Kopri 2026 mengusung tema ASN Berakhlak Mulia Indonesia Tangguh. MTQ kali ini akan mempertandingkan 12 cabang lomba dan 36 nomor atau kategori. Arif Tirtada, Kompas TV, Makassar. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Penjualan pernak-pernik Maulid Nabi di Makassar, Sulawesi Selatan laris manis. Pedagang mengaku dalam sehari bisa menjual hingga puluhan pernak-pernik Maulid Nabi. Pertengahan bulan Rabiul Awal dalam penanggalan Islam membawa berkah tersendiri bagi penjual pernak-pernik Maulid Nabi. Di bulan Maulid ini, banyak warga Makassar, Sulawesi Selatan yang menyerbu pernak-pernik Maulid untuk peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Di pasar tradisional Terong Makassar, pernak-pernik Maulid Nabi seperti bunga male banyak diburu warga. Penjualan pun meningkat, bahkan hingga puluhan batang saat Maulid Nabi tiba. Ya lumayan Pak, lumayan laku lah ke hari Maulid tuh. Iya. Biasa orang ambil yang model seperti apa? Model kayak begini, ketupat. Oh, yang model ketupat. Iya, lebih bagus anunya, nggak kelihatan juga telurnya. Itu biasanya laku dalam satu hari berapa itu? Tergantung sih, kalau seumpama kayak membutuhkan memang bisa 20-30. Iya. Itu biasa dijual satu itu berapa? Bisa sampai 7.000, 8.000, bisa juga 5.000. Berarti omset sudah mulai meningkat ya? Iya. Penjualan pernak-pernik Maulid biasanya akan terus meningkat selama bulan Rabiul Awal atau sekitar 1 bulan ke depan. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Beragam tarian tradisional Sulawesi Selatan ditampilkan dalam pesta rakyat yang digelar warga di Makassar. Pesta rakyat memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI digelar warga Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dalam pesta rakyat ini dipentaskan beragam tarian tradisional khas Sulawesi Selatan. Tarian tradisional menjadi salah satu cara masyarakat untuk melestarikan budaya sekaligus memeriahkan momentum peringatan 17 Agustus. Kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di tingkat RW ini, saya mensupport saya punya RT bagaimana caranya supaya betul-betul wilayahnya itu bersih, dan saya adakan lomba-lomba supaya para RT ini bagaimana caranya supaya betul-betul wilayahnya bersih dan dapat memilah sampah yang benar. Penantian panjang warga desa Nambaru untuk memiliki akses penyeberangan yang aman akhirnya terbayarkan. Jembatan gantung kini jadi penyambung urat nadi perekonomian serta mobilitas warga di pelosok Parigi Mautong. Hari Jumat 21 Agustus menjadi momen yang paling ditunggu warga desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan. Sukacita mewarnai peresmian jembatan gantung perintis yang kini terbentang dan dikenal sebagai Jembatan Garuda. Jembatan ini hadir sebagai akselerator baru yang menghubungkan kawasan perkebunan dengan pemukiman, sekaligus membuka akses perekonomian warga Kabupaten Parigi Mautong. Sebelum jembatan ini berdiri, warga harus berjuang menyeberangi derasnya aliran sungai. Kondisi kian memprihatinkan ketika hujan deras. Aliran banjir membuat warga sama sekali tidak bisa melintas dan terpaksa terisolasi. Kalau ada banjir Pak, biasanya kendalanya kalau banjir cepat, mereka cepat pulang. Seperti itu. Mereka dulu kalau panjat kelapa Pak ya, buat kelapanya mereka pikul. Sekarang kasihan dorang melalui ini ada jembatan ini, mereka sudah menaiki di kendaraan seperti motor, dorang bonceng pakai karung. Lebih dari sekedar akses ekonomi, jembatan ini juga membawa angin segar bagi dunia pendidikan. Anak-anak sekolah kini tak perlu lagi bertaruh nyawa menerjang sungai demi menuntut ilmu. Tentu ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama anak-anak sekolah,
dalam akses untuk ke sekolah dan juga untuk angkutan hasil bumi. Tidak harus lagi menunggu menyeberang jembatan, menyeberang air, menunggu banjir surut atau pada malam hari, ini semua bisa diakses. Dan semua program ini dikerjakan secara swakelola oleh Badan Kodim, ya. Jadi nanti bekerja sama antara prajurit dengan masyarakat sekitar yang ada di lokasi. Dan alhamdulillah saya dapat laporan tadi dari Pak Dandim, masyarakat di Desa Dambordi antusiasnya luar biasa, ya, luar biasa. Termasuk 1 minggu yang lalu kami ke Desa Baina Barat, itu sangat terpelosok dan masyarakat antusias karena mereka sangat merindukan jembatan ini. Tadi seperti Pak Dusun sampaikan sudah 10 tahun, di sana juga kemarin 10 tahun mereka menantikan jembatan ini. Dan ya kita bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat yang menginisiasi ini dan memprogramkan ini sehingga bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa buat anak-anak kita, buat masyarakat, untuk kegiatan ekonomi dan transportasi lainnya. Jembatan Garuda bukan sekedar besi dan tali baja, melainkan jembatan harapan bagi masa depan dusun terpencil di pelosok Parigi Mautong. Aldrim Talara, Kompas TV, Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Siap berjuang di prakualifikasi FIBA Asia, Timnas Basket Putra Indonesia bawa 12 nama termasuk pemain naturalisasi Anthony Beadi. Sapu bersih 3 kemenangan di Malaysia jadi target utama skuad besutan David Singleton. Timnas Basket Putra Indonesia akan segera bertolak ke Seremban, Malaysia mengikuti prakualifikasi FIBA Asia mulai 28 Agustus. Pelatih David Singleton bilang anak asuhnya dalam kondisi prima setelah menjalani pemusatan latihan di Dewa United Arena sejak awal Agustus. Coach Dev sudah mengantongi 12 nama yang akan dibawa. Pelatih asal Amerika Serikat membocorkan beberapa pemain, diantaranya pemain naturalisasi Anthony Beard, serta 2 nama baru Anthony Erga dan Argus Sanyuri. Sapu bersih 3 kemenangan menghadapi Singapura, Malaysia, dan Hong Kong jadi bidikan skuad merah putih di Seremban. We want to win all the games. We want to win all the games. We don't look at it as at the future, but we want to win one at a time, and hopefully we get to 3. But the first game is Singapore, and that's the game we got to take care of. Persiapannya ya udah hampir 100% karena kita hari Rabu berangkat, tinggal harian nanti ini, terus besok latihan lagi sekali lagi, terus ya udah berangkat sih. Pemainnya juga udah ada juga pemainnya, jadi tinggal sekarang gimana lebih bagusin chemistry lagi aja sih. Bertolak menuju negeri jiran pada Rabu, Timnas Basket Putra Indonesia akan langsung menghadapi Singapura 2 hari berselang. Sementara duel melawan Hong Kong dan Malaysia akan digelar pada 30 dan 31 Agustus. Angga Nurizki, Yanwar Ruslim, Kompas TV, Tangerang, Banten. Turunkan atlet terbaik 12 provinsi berpartisipasi dalam kejuaraan nasional Hoki Indoor Putra dan Putri 2026. 12 provinsi diantaranya Lampung, Nusa Tenggara Barat, hingga tuan rumah Banten ikut Kejurnas Hoki Indoor Putra dan Putri yang digelar di Gor Nambojaya, Tangerang, Banten. Seremoni pembukaan turut dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, dan Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiodo. Mengusung tema dari Banten menuju pentas dunia, diharapkan jadi wadah kompetitif atlet daerah tunjukkan potensi maksimal. Banten sebagai penyelenggara berharap hoki bisa berkembang pesat di Indonesia dan Gubernur Andra Soni bilang Banten siap membangun stadion hoki bertaraf internasional. Kami juga akan merencanakan untuk membangun stadion hoki, field, hoki lapangan yang berstandar internasional agar kompetisi di wilayah Indonesia di Indonesia semakin baik dengan adanya fasilitas-fasilitas. Mohon doanya, mohon dukungannya agar ini bisa terlaksana.
Kita tinggalkan dunia olahraga, saudara. Kita ke informasi lainnya. Harga cabai di pasar tradisional Makassar, Sulawesi Selatan terus alami kenaikan. Harga cabai kini dijual Rp60.000 per kilogramnya atau naik Rp20.000 per kilogram. Kekeringan yang menerjang sejumlah daerah mulai berimbas pada kebutuhan pangan. Salah satunya cabai yang kini perlahan alami kenaikan. Di pasar tradisional Terong, Kota Makassar, harga cabai naik hingga Rp20.000 per kilogramnya. Saat ini harga cabai di kisaran Rp60.000 per kilogram. Mengalami kenaikan sekarang, bawang merah dari harga bisa diecer 35, sekarang jadi 40. Harga yang 35 itu yang kecil. Kalau untuk cabai sendiri? Cabai dari harga 40 jadi 60 sekarang, belum semingguan naiknya. Itu kenapa bisa sampai naik sampai 20.000 itu naiknya? Kalau cabai kayaknya faktor pengiriman, jadi kurangi barang sampai di sini. Oh, berarti kurang stoknya ya? Ya, mungkin juga faktor cuaca karena kan kering, panas sekali cuaca sekarang. Jadi banyak lombok yang kering. Selain cabai, harga bawang merah juga alami kenaikan. Bawang merah kini dijual Rp40.000 per kilogram atau naik Rp5.000 per kilogram. Melonjaknya harga sejumlah komoditi pangan membuat penjualan menurun. Pembeli cenderung mengurangi jumlah pembelian demi berhemat. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara tergelincir di lapangan udara Hasanuddin pada Senin siang kemarin. Pesawat diduga mengalami kendala saat melakukan percobaan penerbangan usai menjalani pemeliharaan tingkat berat. Kasus pesawat tergelincir kembali terjadi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara, kini pesawat milik TNI Angkatan Laut yang tergelincir. Insiden terjadi di landasan pacu udara selatan atau runway 0321 pada Selasa siang. Video pesawat yang tergelincir di ujung landasan pun viral di media sosial. Berdasarkan video viral yang beredar di media sosial, memang benar telah terjadi kejadian tersebut di Bandara Sultan Hasanuddin pada pukul 11.25 di area landasan pacu utara selatan atau runway 0321. Personel bandara segera menuju ke lokasi untuk melakukan penanganan dan saat ini sedang dilakukan penanganan. Saat ini operasional bandara dan penerbangan tetap berjalan dengan lancar dan normal. Operasional penerbangan sendiri menggunakan landasan pacu timur barat atau runway 1331. Sehari sebelumnya, pesawat tempur jet Sukhoi milik TNI Angkatan Udara juga tergelincir. Insiden overrun pesawat tempur Sukhoi ini pun menarik perhatian warga. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Kadis Pedau, Marsikal Pertama TNI Ijoman Suwatyana, melalui rilisnya bilang pesawat Sukhoi Su-30 Mk2 tengah jalani tes flight usai overhaul atau pemeliharaan tingkat berat. Namun terjadi kendala teknis pada sistem pengereman hingga memicu kecelakaan. Tim Liputan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Wafik Asisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.